Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam fisika. Masih bersama saya Profesor Fisika Arif Al-Fatah. Pada video kali ini kita akan membahas tema terkait dengan apa itu dinamika rotasi benda tegar. Buku yang akan kita bahas masih sama, yaitu buku yang akan kita bedah, yaitu buku Twin Master Outline Fisika. Anda bisa buka bukunya di halaman 131. Bagi Anda yang belum memiliki buku, Anda bisa menghubungi kami, Anda bisa memesan menghubungi kami. Nah, dinamika rotasi benda tegar. Kita akan membahas satu persatu poin-poin ini. Poin pertama itu nanti kita akan bahas apa itu rotasi, apa itu benda tegar, kemudian apa itu momen inersia. Ya. Mari kita mulai. Yang pertama, contoh langsung saya lihat benda yang berotasi. Contohnya adalah ini, adalah galaksi Bima. Kita ada di sini, matahari ada di titik sini. Ya, matahari ada di titik sini. Ini kita walaupun bintang itu kayaknya acak gitu, ternyata di langit itu ketika dipotret semuanya, setelah semua didata dengan ilmu astronomi tertentu, maka bisa dilihat kecerlangan dan dilihat jaraknya. Kemudian dari situ diproyeksikan, dibuat peta, pemetaan melalui komputer yang sudah canggih, sehingga didapatkan bahwa ternyata ini adalah lingkaran dari pusaran dari galaksi Bima Sakti dengan matahari ada di titik sini. Kita juga bisa melihat ya, rangkaian rotasi itu ketika gerakan tawaf. Kita tahu bersama bahwa ternyata alam semesta itu semuanya gerakannya, zikirnya itu adalah tawaf, yaitu ya keliling terhadap sesuatu. Ini adalah umat Islam yang sedang menjalani ritual haji. Ini adalah sebagai arah pusat, ya bukan berarti kaum muslimin ini bagi menyembah batu, ini bukan. Kan tapi ini adalah arah untuk menyamakan satu arah. Sebagaimana ketika Anda itu bicara dengan HP, ya, dengan bicara seseorang di tempat yang jauh, akan tetapi Anda menggunakan HP, Anda bicaranya bukan kepada orang tersebut kan, Anda bicaranya adalah kepada HP, itu sebagai perantaranya dalam hal itu, sebagai arahnya. Jadi seperti itu. Sebelumnya kita ngaji dulu ayat semesta. Ini ada satu ayat di dalam surat Al-Anbiya ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamara kullu fi falakin yasbahun. Dan dialah Allah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar putar di dalam garis edarnya. Jadi di sini alam semesta dan yang lainnya semuanya itu mengikuti pola keteraturan yang namanya berputar, ya, berotasi. Oh, melingkar. Oh, apa itu? Nah, jadi kita akan membahas dulu pembahasan pertama. Sebenarnya berputar, rotasi, melingkar itu maksudnya apa? Seperti itu. Ya, ini ada gambar rotasi versus melingkar. Ini adalah dua benda yang gerakannya itu adalah berputar. Akan tetapi mana yang rotasi, mana yang melingkar. Nah, seperti itu ya bedanya ya. Mana yang rotasi, mana yang melingkar. Nah, jadi ketika berputar itu bisa rotasi, bisa melingkar, itu namanya berputar. Akan tetapi yang namanya rotasi yang mana? Ya, kalau Anda tinjau keseluruhannya, ini namanya biang lala, keseluruhan ini, sistem ini, maka ini berotasi. Akan tetapi ketika Anda meninjaunya itu adalah suatu tempat duduk di sini, maka tempat duduk itu adalah melingkar. Jadi seperti itu, ya. Seperti ini bisa dipahami. Artinya apa? Begitu juga dengan ini. Kalian sini, ini tidak ada gerakan rotasi. Rotasinya karena sistem di sini kan tidak bergerak. Ini gerakannya adalah melingkar. Walaupun ini juga tidak melingkar sebenarnya, karena spiral ini ya. Tapi nggak apa-apa, ini kereta luncur ya, atau roller coaster. Ya. Jadi dari sini kita bisa membedakan bahwa yang namanya rotasi itu adalah putaran seluruh sistem yang ditinjau. Seluruh sistemnya itu berputar. Bumi berotasi. Nah,
sistem bumi berotasi kan. Tapi kalau melingkar itu putaran sebuah titik yang ditinjau dalam suatu sistem. Contohnya seperti sepeda ontel itu atau sepeda sepeda motor atau ban mobil. Ban mobil itu kan ada karet, ada bagian dop atau pentilnya ya kan. Roda itu berotasi. Ya, roda itu dalam putaran roda itu ada rotasi. Seluruh sistem itu rotasi. Tapi kalau Anda hanya melihat pentilnya saja itu namanya melingkar. Ya, data bedanya ya. Oke. Sekarang akan kita bahas apa itu benda tegar, apa itu inersia. Nah, sebelumnya benda tegar dulu. Sebelum kita bahas itu, kita lihat contohnya saja. Batu, kira-kira benda tegar tidak? Iya, betul. Batu, benda tegar. Air, tidak. Karet, kita ambil dulu tidak ya karet. Karena adalah kasus tertentu ini sebenarnya bisa. Gas, tidak. Besi, jelas. Asap, gas, jelas tidak. Ini bukan benda tegar. Pasta, tidak. Ya. Botol, kaca, benda tegar. Ya, ini jelas dua-duanya benda tegar. Sekarang dari sini bisa membedakan apa itu benda tegar artinya. Dari sini. Ayo apa? Iya, betul sekali. Benda tegar itu adalah model suatu benda yang memiliki bentuk dan ukuran pasti atau tetap. Ya tetap ini ada batas-batas tertentu ya, walaupun dikenai gaya seperti itu. Kita meninjaunya adalah secara umum. Itu namanya benda tegar. Kemudian sekarang, apa itu momen inersia? Nah, benda tegar tadi, benda tegar itu kita ketahui bersama di kelas 10, jika kita membahas hukum Newton ke-1, bahwa setiap benda di alam semesta itu memiliki kelembaban. Nah, kelembaban atau sifat malas, sifat berubah. Kalau sudah PW, benda itu mau berubah posisi itu malas gitu loh, Mas. Itu namanya kelembaban, bukan kelembapan ya, kelembaban, sifat malas benda, lembam. Nah, sifat malas benda itu atau kelembaban itu dipengaruhi oleh dua hal. Satu, massa. Yang satunya adalah, ini besaran yang kita bahas ini, momen inersia. Jadi, satu massa, yang satu dipengaruhi oleh momen inersia. Nah, momen inersia itu apa? Momen inersia, kalau Anda melihat bersama di sini adalah ini sebaran namanya ya, pakai integral seperti ini, adalah suatu pola distribusi massanya. Ya, rumusnya I mr kuadrat. I itu momen inersia, karena massa 1 kilogram, atau elemen massanya ya, R itu jarak partikel terhadap sumbu putarnya, maka kilogram meter kuadrat. Ini adalah untuk rumus umum benda heterogen, benda tegar heterogen. Rumus umumnya seperti ini. Nah, kalau benda homogennya seperti ini. Kalau benda hukumnya ada khusus ya. Khusus ada namanya bola pejal, contohnya kelereng. Bola tipis berongga, contohnya bola voli, bola sepak, dan yang lainnya. Kemudian ada silinder pejal. Ini contohnya sosis, tiang listrik, ya beton tuh. Kemudian ini silinder tipis, contohnya cincin rod of the ring ini, dan pipa, dan yang lain-lainnya ini. Nah, sekarang ada pertanyaan menarik. Apa bedanya homogen dengan heterogen? Apa bedanya? Iya, tepat sekali. Homo itu sejenis atau setara. Nah, homogen itu artinya benda itu kepadatannya itu merata dalam setiap posisinya. Misalkan seperti kelereng. Ya, kelereng kita bisa anggap merata. Juga cincin ini merata di setiap sininya, kepadatannya. Berbeda dengan benda heterogen. Benda heterogen seperti apa? Kita, manusia. Kepala kita lebih keras daripada tangan. Lebih keras dari mana lagi, ya. Itu namanya heterogen. Kepadatannya tidak merata, ya, tidak merata. Kemudian momen inersia itu merupakan besaran skalar, bukan vektor. Ya, dia tidak memiliki arah. Dia seperti massa, tidak memiliki arah. Oleh karena itu, ketika bendanya lebih dari satu, maka aljabarnya ya tinggal dijumlah semuanya. Ketika untuk beberapa kumpulan titik massa,
jumlah aljabar masing-masing momen inersianya dirumuskan seperti ini. Ya tergantung jumlahnya nanti ya, jumlah masanya bagaimana. Nah untuk mengetahui itu maka kita langsung terapkan, misalnya contoh ya, kita kasuskan dua hal. Satu seperti ini, UN 2013. Dua buah bola dihubungkan dengan kawat, ini kita anggap massa kawat diabaikan. Ini walaupun nggak logis juga ini, tapi nggak apa-apa. Disusun seperti gambar. Ini 200, 400, jaraknya 25. Nah, permasalahannya adalah diputar di massa yang 200 ini. Porosnya di sini diputarnya. Sehingga yang berputar hanya 400 ini ya. Yang ini dia berotasi ya. Yang ini nanti melingkarnya. Maka berapakah momen saja? Oke. Ini poros dan berhubung ini masih gram maka diubah ke kilogram. Seperti biasa ini udah lazim. Kemudian R2 karena porosnya di sini maka R2 adalah jaraknya totalnya. Nah, bagaimana dengan R1? Jarak R1. Ya, jarak R1 itu karena di dirinya sendiri maka bernilai kan 0. Nah, ini tinggal masukkan. Ya, R1 kuadrat, R2 kuadrat. Ya, gampang ya. Ketemunya 25 10 pangkat min 3 kg meter kuadrat. Jawabannya adalah yang B. Nah, coba Anda bisa jika tertarik ya, Anda bisa untuk berlatihan sendiri. Sekarang kita ganti porosnya tidak di M1, tapi porosnya di M2. Nah, itu silahkan Anda coba. Oke, sekarang untuk kasus kedua, misalkan 3 buah partikel ABC ya dengan massa M, 2M, dan 3M. Kita ambil contohnya misalnya seperti ini. Cuma kalau dalam gambar ini gerakannya adalah terhadap sumbu Z. Kalau ini hanya bidang saja ini, sumbu X dan sumbu Y. Ya, ini contohnya misalkan seperti ini. Nah, seperti ini jaraknya untuk massa 1M, 2A, ini A, ini A. Pertanyaan adalah berapa momen inersia jika sistem diputar terhadap sumbu X? Jawabannya dalam bentuk M dan A. Oke, kita tinjau. Pada sumbu X, ya pada sumbu X, maka yang ada pada garis sumbu putarnya itu adalah yang massa 3M dan M. Maka kita anggap ini M1, M2, M3. Maka R-nya ini hanya ada R2 ini aja. Sedangkan untuk R1 dan R3 ya nilainya 0. Nilainya 0 sehingga dimasukkan cepat sekali. 0, gampang sekali, jawabannya 2MA kuadrat. Nah, jawaban dalam bentuk M dan A. Nah, kira-kira bagaimana hasilnya jika sistem diputar terhadap sumbu Y? Silakan Anda coba. Ya, bagi yang berminat. Oke, untuk menambah wawasan soal Anda bisa melakukan sendiri di buku ya, soal uji keterjaman hanya 2 nomor saja, yaitu halaman 139 nomor 8 dan nomor 12. Jadi terkait dengan teori seperti ini baca rumus, kemudian yang ini Anda tadi sudah ada gambar, sekarang Anda gambar dulu dengan koordinatnya ini. Jadi saya kira-kira seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semuanya dari mara bahaya, dan semoga kita mendapatkan tambahan ilmu walaupun sedikit. Baru kalau fikum ada kekurangannya mohon maaf. Salam fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.